Hai bro, kembali lagi bersama channel tercinta kita, Borneo TV Indonesia. Tonton sampai selesai oke? Terjadinya perang antar suku Dayak Ngaju dari Kahayan, Kalimantan Tengah dengan suku Dayak Kenyah Mahakam, Kalimantan Timur sebagai akibat adanya kesalahpahaman yang titik akar permasalahannya adalah memperebutkan lokasi tempat pengambilan getah nyatu. Lokasi tempat usaha pengambilan getah nyatu ini sehari-harinya adalah tempat usaha memanen getah nyatu oleh orang Dayak Ngaju Kahayan. Lokasi daerah tempat pengambilan getah nyatu ini terletak di antara perbatasan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, tepatnya di pegunungan Puru Yayau dan Puruk Sandah, di mana perang antar suku Dayak ini semakin memanas di kedua belah pihak dengan cara saling kayau-mengayau, memburu, mencari kepala manusia. Perang kayau yang terjadi antar suku Dayak di pedalaman tersebut akhirnya diketahui oleh pihak pemerintah Hindia Belanda, HEDEH, yang berkedudukan di Nangapinu, Kalimantan Barat, yang berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dengan cara berusaha untuk menghentikan perang kayau yang sedang terjadi dan berusaha untuk menetapkan keseragaman hukum adat untuk seluruh masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Panglima Tumbang Anoy bagi masyarakat Dayak merupakan sosok teladan yang memiliki semangat perjuangan mempersatukan suku-suku Dayak yang telah lama bertikai. Pada sekitar tahun 1894, suku-suku Dayak yang menetap di wilayah Kalimantan terpecah belah dan saling serang. Peristiwa tersebut membuat masyarakat mengalami kerugian dan menderita. Untuk mengakhiri konflik, tetua adat dari perwakilan suku-suku Dayak bersatu dan membuat sebuah ikrar damai yang dikenal dengan Perjanjian Tumbang Anoy. Peristiwa Perjanjian Tumbang Anoy tersebut kemudian menginspirasi lahirnya sebuah tari kreasi yang bernama Tari Pangkalima Tumbang Anoy. Ela Buli Manggetu Hinting Bunu Panjang, Isen Mulang Manetes Rantai Kamara Ambu. Secara singkat, tari kreasi Pangkalima Tumbang Anoy ingin menyampaikan pesan perdamaian dan persatuan sehingga masyarakat terus maju dan sejahtera dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tumbang Anoy menjadi tempat yang bersejarah bagi suku Dayak karena di tempat itulah digelar rapat damai suku Dayak pada tanggal 22 Mei SD tanggal 24 Juli tahun 1894. Saat itu, rapat akbar tersebut dihadiri sekitar 1.000 orang dari 152 suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan yang mencakup wilayah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Rapat itu antara lain menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian sesama suku Dayak dan tradisi mengayau atau memenggal kepala manusia. Dengan adanya perjanjian itu maka terjalinlah persatuan dan persaudaraan antar suku-suku Dayak yang dulunya saling bermusuhan satu sama lain. Pada zaman dahulu, Hakayau, atau Ngayau, merupakan tradisi suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Para penjelajah dan akademisi asing mencatat bahwa suku Dayak Iban dan suku Dayak Kenyah adalah dua dari suku Dayak yang memiliki adat Ngayau, yaitu memenggal dan membawa pulang kepala musuh. Kondisi semakin diperparah dengan adanya sengketa perebutan lokasi menyadap getah nyatu antara suku Dayak Ngaju dari Sungai Kahayan dengan suku Dayak Kenyah dari Sungai Mahakam, yang kebetulan lokasinya berada di perbatasan wilayah kedua suku tersebut, yaitu di Puruk Ayau dan Puruk Sandah. Sengketa ini memicu perang dan saling kayau antar kedua suku yang dikenal dengan peristiwa Kayau 100. Ketika Belanda mulai masuk ke wilayah Dajakse Provinsien, wilayah Provinsi Dayak, kondisi saat itu sangat rawan, terutama di daerah pedalaman karena terjadi permusuhan dan sengketa antar suku yang dikenal dengan istilah 3H, saling memotong kepala musuh, saling bunuh dan saling penggal. Orang-orang Belanda yang berusaha masuk ke pedalaman selalu dihinggapi perasaan was-was.
Ketakutan dan keresahan atas situasi tersebut juga dirasakan oleh masyarakat suku Dayak. Masyarakat saat itu harus selalu waspada. Pilihannya hanya dua, membunuh atau dibunuh. Lalu jika ada yang terbunuh maka harus balas membunuh pihak yang membunuh. Begitu terus-menerus tidak ada habis-habisnya. Prihatin atas situasi tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 15 September tahun 1893 mengeluarkan surat kuasa guna menugaskan para residen Afdeling bagian Barat dan residen Afdeling bagian Selatan serta residen Afdeling Timur Kalimantan, melalui Controller Afdeling Tanah Dayak dan Controller Afdeling bagian Melawi untuk mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala adat Melayu dan Dayak serta dengan pihak-pihak terkait. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memeriksa dan sedapat mungkin menyelesaikan berbagai kasus peperangan dan pembunuhan serta perkara-perkara lainnya yang sering terjadi di masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan adat, serta menghindari timbulnya sengketa-sengketa baru yang melibatkan masyarakat di masing-masing wilayah. Adanya konflik antar suku waktu itu, memunculkan sebuah kesadaran bersama, dari para antar tetua suku Dayak, panglima perang suku Dayak, damang dan tokoh adat suku Dayak sebumi Borneo, untuk menyepakati sebuah perjanjian damai, sekaligus menghentikan semua konflik yang terjadi. Dengan ikatan perjanjian damai Tumbang Anoy, itu merupakan sebuah tonggak sejarah, tercetusnya perdamaian atas semua konflik yang terjadi di antara suku Dayak sebumi Borneo ini, di mana seluruh suku Dayak harus bersatu, dan dari sanalah kesepakatan itu tercapai. Dari pertemuan itulah, maka memunculkan peraturan-peraturan hukum adat Dayak.